warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebong akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coaching. Dengan di sini saya Eka Liawati dari SD Negeri 67 Lebong dan saya Gunawan Adi Muntaha dari SMP Negeri 15 Lebong. Saya Lisa Marlena dari SMP 8 Lebong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mau pelaksanaan coaching kita pada hari ini ya, Ibu Lisa? Baik Bu, saya baik sekali, insya Allah siap melaksanakan proses coaching tadi. Sebelum saya melakukan proses coaching, saya akan mendiskusikan lebih penilaian. Pada penilaian kali ini, saya akan menilai coach dan coaching sesuai dengan lebih penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita? Bagaimana seorang coach memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Kemudian bagaimana coaching itu memberikan solusi terhadap permasalahannya? Terus itu jangan lupa juga dengan prinsip-prinsip dari coaching kita. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan ketiga ini pertanyaan yang saya ajukan pada saat ini yaitu mengenai kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Bu Lia untuk kesempatan Ibu Lia menjadi supervisor pada hari ini. Kemampuan atau kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan kemudian mendengarkan secara aktif. Baik Bu, jadi dengan cara mendengarkan penuh dari proses coaching tadi, jadi Ibu bisa memberikan fokus terhadap pemberian pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga proses coaching Ibu dapat berjalan dengan maksimal, Bu. Nah, setelah itu Bu, setelah dari proses coaching itu, kompetensi mana lagi yang akan dikembangkan secara spesifik dari proses coaching ini? Baik Bu, yang akan saya kembangkan secara spesifik atau secara khusus dari kompetensi pada kegiatan coaching kali ini yaitu saya ingin sekali bisa mendengarkan secara aktif terhadap proses coaching. Kemudian saya bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau bermakna kepada coach saya. Dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, Ibu sudah memberikan jawaban yaitu mengenai kehadiran penuh. Jadi dengan kehadiran penuh itu, Ibu bisa memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada coach Ibu ya. Dari indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapaikan, apakah harapan yang Ibu inginkan dari observasi kita pada hari ini? Harapan saya dari kegiatan coaching kali ini tentu saja saya bisa menerapkan alur kita pada coaching, kemudian saya bisa menggali atau memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa memberikan solusinya dari masalah yang dihadapi. Dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi mengenai alur kita sudah jelas dari tujuannya, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya akan Ibu laksanakan pada proses coaching ini ya Bu. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Setelah Ibu melakukan coaching, nanti saya akan melakukan pasca observasi kepada Ibu Lisa. Sekarang Ibu Lisa akan melakukan coaching dengan Bapak Gunawan Bu. Selamat melaksanakan ya Bu, semoga berhasil. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, selamat pagi Pak Gunawan, apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah sehat walafiat, berkat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak masih di SMP lama ya Pak ya? Ya, betul Bu, masih di SMP Negeri Megasipok. Sekarang ada tugas tambahan Pak di sekolah yang ini? Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan sama para sekolah dan peserta dari Dewan Guru untuk diberi kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Repot sekali ya Pak ya, karena sebagai wakil kurikulum itu sudah sangat menjadi penuh tanggung jawab dan menjadi tangan kanan kepala sekolah. Baik, tadi malam Bapak ada WA dengan saya. Kalau hari ini Bapak ingin sekali melaksanakan coaching dengan saya. Kira-kira masalahnya apa ya Pak? Ibu, jadi terkait dengan tadi yang saya sampaikan dengan tugas tambahan saya sebagai wakil guru, di mana sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka Bu ya, dari kelas 7 ini. Yang kelas 8, kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi saya punya niat ingin menghadap kepada Ibu Lisa dari SMP Negeri 8 Bu ya, karena saya anggap Ibu Lisa ini sudah menjalankan betul. Saya lihat dari sudut mata memandang SMP Ibu sudah betul sudah menjalankan. Jadi kami mendapatkan tagihan dari para sekolah untuk menyelesaikan modul ajar, sementara kami di para dewan guru belum siap. Jadi sampai sekarang 100 semester ini sudah berjalan, sudah mau ujian, anak-anak sudah melewati masa ujian akhir semester, tapi kawan-kawan belum ada atau baru satu yang mengumpulkan dengan saya, jadi baru 2 dari 10 mata pelajaran, baru 2 yang sudah belajar. Jadi ini jadi masalah betul buat saya, bagaimana Bu caranya bisa membuat modul ajar ini semua warga sekolah bisa gitu. Selamat dulu Pak ya. SMP Bapak sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang sangat disarankan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita agar melaksanakan kurikulum merdeka di tiap sekolah. Baik, jadi yang sangat disayangkan bagi Bapak, masalah yang Bapak hadapi saat ini yaitu belum terpenuhi modul ajar yang menjadi tagihan kepala sekolah. Padahal kita sudah melaksanakan IKN ini sudah hampir habis 1 semester ya Pak ya. Jadi baru kira-kira 2 orang yang mengumpulkan modul ajar. Baik Pak, kira-kira untuk Bapak apa yang ingin Bapak hasilkan dari coaching kita kali ini Pak? Oh ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan luang waktu yang diberikan pada saya. Jadi harapan saya dari proses pembicaraan ini, percakapan ini atau coaching ini, harapan saya bisa menemukan sama-sama solusi bagaimana supaya modul ajar yang disarankan oleh kepala sekolah untuk bisa diselesaikan dalam semester depan ini, karena semester ini sudah hampir selesai. Gitu Bu harapan saya. Mungkin juga harapan semua warga sekolah. Iya baik. Ini menurut Bapak, kira-kira hambatan apa yang menjadi masalah terhambatnya mengumpulkan modul ajar ini Pak? Oh iya Bu, mungkin berdasarkan apa yang saya lihat itu, berdasarkan saya bicara mata dan face to face antara kawan-kawan itu, bisa saya ambil kesimpulan itu mereka sebagian besar karena memang tidak tahu
tidak tahu bagaimana cara membuat modul ajar. Karena saya lihat begitu, karena mereka memiliki juga LPP, tapi LPP kurikulum 2013, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Sementara kelas 7-nya belum, artinya mereka sebetulnya ada kemauan. Cuma karena nggak bisa, jadi mereka sampai saat ini ya masih meraba-raba gitu Bu, gimana lah cara bikinnya, gitu. Jadi itu masalahnya ya Pak ya. Mereka belum paham tentang pembuatan modul ajar ini. Jadi menurut Pak Bun, solusi apa yang terpikirkan Pak? Mungkin ini Bu ya, apa? Kita coba karena sebagian besar belum pada memiliki kemampuan membuat ajar, lebih efektifnya kita manggil narasumber untuk diajak dalam bentuk workshop atau bentuk IHT. Kita datangkan yang ahli, mungkin dari sekolah lain untuk bisa berbagi gitu mungkin ya kepada kawan-kawan mengenai bagaimana cara membuat modul ajar. Baik Pak, kira-kira kalau misalnya kita skalakan ya Pak ya, dari 1 sampai 10, hambatan Bapak ini untuk mengajak teman-teman sejawat mengumpulkan modul ajar ini kita skalakan di nomor berapa Pak? Kalau rentang nilai mungkin dalam nilai angka 1 sampai angka 4 gitu ya, karena nilai dalam artian bagi ini pemahaman kawan-kawan terhadap modul ajar ini mungkin masih nilainya 2 mungkin Bu, jadi masih jauh. Kami belum tahu apa itu perbedaan antara modul ajar dengan RPP, belum tahu bagaimana cara mulai awalnya. Kalau dulu kan ada namanya KIKD Bu ya, ada KIKD sehingga akhirnya ada silabus, semuanya akhirnya berakhir pada pembuatan RPP Bu ya. Untuk yang modul ajar ini kami masih bingung, artinya masih belum begitu memahami bagaimana modul ajar itu dibikin. Jadi masih mungkin kalau 1 dan 4 tadi rentangnya masih 2 gitu. Baru pengertian apa sih kurikulum merdeka gitu ya, untuk ada teknis dalam membuat modul ajar itu. Baik Pak, sekarang dalam benak Bapak prioritas apa yang akan Bapak siapkan untuk mencapai tujuan Bapak ini, mengajak teman-teman mengumpulkan atau membuat modul ajar ini Pak? Ya mungkin seperti yang disampaikan tadi Bu ya, jadi prioritasnya minimal dalam semester depan nanti semua guru sudah bisa bikin modul ajar itu, minimal itu aja dulu. Terus bagaimana penerapannya, mungkin nanti ada model pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya, itu mungkin tahap berikutnya Bu. Jadi awal pertama ini bagaimana cara membuat RTP-nya gitu. Baik, tadi ada solusi yang terlintas di pikiran Bapak kalau akan mengadakan IHT ya Pak ya. Kemudian kalau strategi lain Pak, kira-kira apa? Strategi lain pernah saya sampaikan dengan kawan-kawan, mungkin karena saya juga belum begitu mendorong itu, yaitu untuk belajar mandiri melalui dari pemerintah pusat, yaitu ada aplikasi yang namanya PNM, Platform Merdeka Mengajar. Mungkin bagusnya saya dorong terus bersama dengan kepala sekolah untuk bisa memanfaatkan PNM itu, mungkin itu. Baik, kira-kira kapan dilaksanakannya Pak? IHT tadi yang Bapak sebutkan tadi? Ya. Untuk IHT mungkin karena ini semester ini sudah berakhir, sudah mau masuk pada akhir pelaporan untuk evaluasi belajar tahap akhir atau UAS ujian semester, mungkin lebih efektifnya di awal-awal ya, awal-awal semester 2 itu untuk IHT ya. Untuk yang satu lagi tadi yang kedua untuk memanfaatkan PNM itu mungkin itu sambil berjalan. Kita suruh kawan-kawan untuk membacanya, untuk mengkajinya gitu. Baik Pak. Jadi bisa kita simpulkan dari hasil coaching kita kali ini ya Pak ya, yaitu permasalahan Bapak tentang
dimintanya atau tagihan dari kepala sekolah tentang modul ajar. Kemudian solusi yang terpikirkan oleh Bapak yaitu akan melaksanakan secepatnya workshop atau IHT tentang kurikulum merdeka ini agar bisa melaksanakan atau membuat modul ajar. Kemudian yang satu lagi yaitu belajar secara mandiri dengan menggunakan aplikasi PMM. Iya ya Pak ya. Baik. Gimana Pak dari hasil coaching kita ini, apakah sudah dapat Bapak solusinya untuk permasalahan yang Bapak hadapi? Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih kepada Ibu sudah memberikan stimulus-stimulus ya sehingga saya bisa menemukan solusi. Mudah-mudahan ini saya bisa terapkan Bu ya untuk menjalankan. Nanti saya bicarakan dengan warga sekolah, kelas sekolah dari dulu untuk bagaimana kita menjalankannya. Baik Pak, saya tunggu kabar bahagianya agar Bapak tidak pusing lagi meminta modul ajar dari teman-teman. Semoga teman-teman Bapak nanti bisa membuat modul ajar dan segera menyerahkannya kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Gun. Assalamualaikum. Nah, bagaimana Bu Lisa proses coachingnya? Berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Dari pasca observasi ini, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Bu, dari awal tadi pada saat pra supervisi saya ingin sekali kompetensi yang saya kembangkan yaitu present secara penuh, kemudian untuk ini menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach saya. Alhamdulillah sudah saya laksanakan, dan juga saya sudah melaksanakan alur tirta Bu, sesuai urutannya. Jadi alur tirta yang Ibu terapkan yang pertama mengenai tujuan, terus rencana aksi, identifikasi masalah dulu, rencana aksi, terus tanggung jawab Ibu. Dari hasil coaching Ibu tadi, saya akan menyampaikan catatan ya Bu, catatan kecil hasil dari observasi. Di sini saya akan memberi catatan yang berbasis data kepada Ibu. Menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Gun tadi sudah berjalan dengan baik, menuju level yang sempurna ya Bu, karena proses alurnya sudah menerapkan proses alur tirta sudah sangat jelas dan sudah diterapkan dengan sempurna. Terus Ibu juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi proses coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik Ibu. Terima kasih Bu Lia untuk umpan baliknya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu, apa harapan Ibu dengan? Saya berharap dengan coaching ini saya bisa melaksanakan di sekolah saya, terutama mungkin kepada murid-murid saya dan kepada teman-teman sejawat saya yang lainnya. Ya, terima kasih Ibu Lisa Marlina atas diskusi kita tentang coaching supervisi akademik kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu ya Bu, dengan berbagai pengalaman yang kita akan berbagi atau sharing next ke depannya. Kita dapat memberikan wadah ini sebagai sarana buat kita berbagi pengalaman dan ilmu ya Bu. Terima kasih Ibu Lisa Marlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia. Sekian modul demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak Dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.